Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak yang berbahagia, materi tauhid kita, materi akidah kita, kali ini saya kembali menyampaikan asas dari akidah kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya seperti sudah sama-sama ketahui di dalam kajian rukun iman, itu menjadi pondasi keberagaman kita. Sudah disampaikan pada pertemuan yang paling awal. Subuh ini saya sampaikan kajian yang insyaallah kita semua sudah tidak asing. Dimulai dari mengenal Allah. Saya pernah mengutip ada bait nazam dari Ibnu Ruslan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kalimat keduanya, potongan bait yang keduanya saya cantumkan jadi judul subuh ini, ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang paling awal bagi kewajiban bagi insan adalah makrifat kepada Tuhan. Dalam hal ini pasti Allah, bistiqani, dengan yakin tanpa ragu. Untuk makrifat kepada Allah, saya kutip di sini tulisan para ahli usuluddin. Satu di antaranya saya bawa kitab tipis yang dikaji di pondok-pondok pesantren, Tijaanud Darari, syarah dari risalah tauhidnya Ibrahim Al-Bajuri, guru besar Al-Azhar pada zamannya, sekira-kira 2 abad yang lalu, disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani menjadi Tijaanud Darari. Ada kalimat i'lam annahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin ay ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala wa jami'a ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Untuk mengenal Allah, ketahuilah olehmu bahwa wajib secara syar'i, secara hukum beragama, ala kulli mukallafin, bagi setiap mukallaf. Mukallaf biasanya didetilkan oleh ahli hukum. Alamatul bulugh salasatun. Ciri-ciri seseorang itu balik adalah 3. Itu ada di ilmu fikih. Tamamu khamsa asyarata sanah, umur genap 15 tahun. Kedua, sudah ihtilam, baik laki maupun perempuan. Ketiga, sudah haid
bagi wanita walaupun belum 15 tahun tapi sudah 9 tahun. Itu sudah kena taklif. Orang muslim yang sudah balik, sejak itu dia melekat pada dirinya kewajiban. Ternyata dalam ilmu usuluddin, kewajiban yang paling pokok, paling awal yakni mengenal Allah. Berkaitan dengan mengenal Allah, maka ada 3 hal. 1, ayya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqi ta'ala. Wajib makrifat, wajib kenal betul-betul, wajib tahu betul-betul tentang seluruh sifat yang wajib pada diri Allah Ta'ala. Wajib artinya pasti, berbeda dengan istilah wajib dalam ilmu fiqih. Wajib itu pasti. Wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala, dan juga wajib mengetahui tentang apa yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Jangan salah, orang-orang jahiliyah yang musyrik itu justru meyakini yang mustahil-mustahilnya. Allah punya anak, Allah tidak memberi rizki dan sebagainya. Itu yang mustahil malah dipercaya. Itulah aliran sesat. Maka wajib diketahui 1, sifat-sifat wajib pada diri Allah. 2, harus mengetahui yang mustahil. Dan yang ketiga, jami'a ma yajuzu fi haqqi ta'ala. Hal-hal yang jaiz pada diri Allah Ta'ala. Ya, bukan wajib, bukan mustahil, tapi jaiz. Jadi 3 jenis hak Allah Ta'ala yang wajib diyakini, dipahami, diyakini oleh setiap umat Islam yang sudah mukallaf. Tentu saja yang belum mukallaf masih proses, anak kecil masih proses. Karena kecerdasan memang berkembang. Anak kecil belum punya kecerdasan, pelan-pelan makin sempurna. Sudah balik sempurna, akalnya sempurna, berfikirnya. Sejak itu mantap, harus mantap keyakinan terhadap Allah. Ini pengantar tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mari kita rinci tentang sifat-sifat yang wajib. Namun demikian, boleh juga kita mulai dengan sifat yang ijmal. Kalau rinci istilahnya tafsili, tapi secara ijmal, saya tulis di fotokopi ini di bawah, muttasifun bi jami'il kamalatil lati la yahsiha illallah, munazzahun an jami'in naqais allati la yuhsiha illahu. Secara global, secara ijmal, sifat Allah itu adalah bersifat seluruh sifat kesempurnaan yang rinciannya kita sendiri tidak mungkin memahaminya, karena hanya Allah yang maha kuasa. Tapi prinsipnya adalah Allah memiliki sifat, seluruh sifat kesempurnaan dan bersih. Tidak mungkin pada dirinya ada sifat-sifat kekurangan. Itu sifat Allah secara ijmal. Secara global, Allah itu bersifat maha mulia, tidak mungkin punya kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ijmal. Secara tafsili, inilah yang sering diterapkan, dinazomkan oleh anak-anak pengajian. Sifat Allah secara rinci yang wajib diketahui. Untuk itu perkenankan mari kita ucapkan satu persatu sifat Allah yang 20. Di fotokopi ini Bapak bisa lihat yang ditulis dengan tebal. Wujud, mari. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat
qudrat iradat, ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini 20 sifat yang wajib. Anak-anak pengajian sering menazamkannya. Ya, bagus untuk kita punya pemahaman, punya ilmu tentang sifat yang wajib pada diri Allah. Pada pertemuan yang lalu kami agak panjang membahas sifat yang pertama, yaitu al-wujud atau sifat wujud. Allah itu ada. Sudah dibahas keberadaan Allah, diyakini oleh manusia yang berakal, pasti Allah itu ada. Jadi nomor pertama adalah sifat wujud. Ya, saya akan mulai bacakan dari kitab Tijan itu. Fayajibu fi haqqihi ta'ala, maka wajib pada hak Allah Ta'ala al-wujudu, sifat wujud, yaitu ada. Wa didduhu al-adamu, didnya itu mustahilnya, lawan dari wujud itu adalah adam. Adam itu kagak ada. Saya cantumkan sifat wajibnya dengan huruf tebal, sifat mustahilnya atau lawannya sebelah kiri, pojok kiri, adam, artinya tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Bayangkan kalau alam ini tidak ada Tuhannya. Ya, jangankan tidak ada Tuhannya, tidak ada Tuhan, negara tidak ada presidennya, gimana kira-kira? Berantakan. Jadi pasti ada manusia aja ada pemimpinnya. Alam tanpa Tuhan, bisa bagaimana alam ini? Barusan Bapak kita Pak Haji Kaswadi menyampaikan berita rencana akan ada tahun baruan Islam. Nanti kita lihat, saya akan tinjau tentang tahun baru itu dari sisi akidah. Ya, dan lalu kita lanjutkan dengan insyaallah dalam season kedua atau season belakangan dari kajian kita ini. Jadi Allah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Sudah diterangkan dalil-dalil adanya Tuhan pada pertemuan yang akan datang. Tapi di kitab kita, jadi mohon maaf barangkali kalau ada peminat di antara Bapak boleh memiliki ya saja kitab kecil ini. Mungkin harganya cuma 10.000 nih. Tijanud Darori ini ya. Jadi ini ringkasan karena dikatakan oleh penulisnya, padahal beliau itu rektor Al-Azhar pada zamannya, tapi dia membuat risalah kecil aja, risalah tauhid tipis saja, lalu diuraikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama kita ya. Nah, kemudian dikatakan sifat yang wajib diketahui oleh Allah tentang Allah itu adalah al-wujud wa didduhu al-adamu. Did itu lawannya ya, atau lawan dari wujud adalah al-adam, artinya tidak ada. Wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah, wujudu hadhil makhluqat. Nah, ini kemarin sudah saya katakan beberapa dalil yang menunjukkan pasti adanya Allah. Dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah adanya alam ini, adanya makhluk ini. Tidak mungkin ada makhluk ini kalau tidak ada sang penciptanya, kalau tidak ada Tuhannya. Lalu bukan cuman sekedar ada, alam ini berjalan dengan teratur. Termasuk nanti saya ulas sedikit tentang tahun baru. Tidak akan ada tahun baru kalau hidup alam ini tidak teratur. Tidak akan mengenal kalender kalau tidak teratur. Lalu yang mengatur itu siapa? Ngatur sendiri? Enggak mungkin. Maka ada yang mengatur. Jadi adanya alam ini bukti bahwa Allah itu adalah ada.
Dalam kajian ilmu tauhid ini, maka sifat Allah ini yang wajib wujud melekat pada dirinya dan betul-betul menunjukkan kemandirian Allah, yang kemudian disebut sifat nafsiyah, sifat diri Allah sendiri. Oleh karena itu, ketika tuan-tuan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang paling awal tuan-tuan baca itu nama diri bagi Allah, yaitu Allah. Nanti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus itu asma sifat. Tetapi Allah ismu dzat, nama bagi zat Allah itu adalah Allah. Jadi Islam ini sudah sempurna. Semua orang yang paling awal dikenalkan dulu kepada zat Allah. Setiap aktivitas baca bismillah, lalu bismillahnya digandingkan dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu juga mengandung akidah dan akhlak sebetulnya, nanti di situ kita lihat. Ya. Nah, jadi sifat yang pertama adalah wujud. Dalam bahasa Arab wujud, tapi sudah jadi bahasa kita, mewujudkan. Ya, itu sudah bahasa kita ya, artinya ada. Kebalikan dari wujud, adam, tidak ada. Baik, kita lanjut ya. Di dalam keterangan kitab tauhid, wujudnya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Kalau wujudnya kita itu diawali tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu ada, tapi dulunya kagak ada. Dulunya kagak ada. Ada Pak Ustadz di perut ibu. Iya, tapi kan belum disebut ada ke sini. Sebelum di perut ibu tidak ada. Usut punya terus sampai ke sana. Awalnya alam ini tidak ada, lalu menjadi ada. Itu alam, itu makhluk. Tapi Allah, wujudnya Allah tidak diawali dengan tidak ada. Nah, inilah yang disebut dengan qidam. Qidam itu la awwalalah, tidak ada awalnya. Kalau kita awalnya ada, sebab tadinya tidak ada. Kita lahir, mungkin diantara bapak yang paling tua di sini lahir tahun berapa Pak? Yang hadir di sini. Kan sebelum tahun itu belum ada, sebelum lahir. Yang paling sepuh di sini mana? Saya mau lihat ini. Yang ubannya sudah penuh semua. Nah, yang ompongnya sudah tinggal gigi satu, kata nyanyian anak-anak. Ya, burung kakak tua hinggap di jendela. Kakek sudah tua, giginya tinggal satu, tinggal dua. Nah, tapi saya belum kelihatan yang paling sepuh. Walaupun sudah sepuh adanya, tapi tadinya tidak ada. Tapi Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Artinya qidam, la awwalalah, tidak ada permulaannya. Nah, maka masuk ke sifat yang kedua. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu. Wajib sifat yang kedua bagi Allah Ta'ala al-qidam. Wa maknahu, maknanya adalah annahu la awwalu lahu ta'ala, bahwa Allah itu tidak ada awalnya. Wa didduhu, lawan dari qidam, al-hudutsu, yaitu baharu. Orang Tangerang bilang anyar. Anyar itu baru-baru. Tadinya kagak ada. Nah, Allah itu tidak, tadinya tidak ada, tiba-tiba ada gitu. Kan ada yang Tuhannya itu baru lahir 2000 tahun yang lalu. Anak Tuhan baru lahir 2023 tahun yang lalu. Kata orang nih, itu berlawanan dengan sifat qidam. Ya, qidam itu Tuhan tidak ada awalnya. Masa baru lahir 2000 tahun yang lalu? Sebelumnya kemana aja? Jadi tidak mungkin. Maka lawan dari qidam al-hudutsu. Wad dalilu ala dzalik,
Dalil yang menunjukkan Allah itu qidam, annahu law kana hadithan, andai kata Tuhan itu baharu, lahtaja ila muhdatsin, maka pasti membutuhkan kepada yang mengadakannya. Oh, kalau gitu dibikin, dilantik, diangkat atau dihadirkan. Yang menghadirkannya sopo? Kalau itu logikanya huwa muhalun, mustahil begitu. Maka mustahil Allah itu baharu, mustahil Allah itu anyar. Pasti Allah itu qidam, la awwalalah. Lalu setelah itu, apakah Allah itu setelah ada lalu hilang lagi? Maka sifat yang ketiga al-baqa. Allah itu baqa. Baqa itu abadi, tidak ada akhirnya. Makna dari baqa, wa maknahu, adapun makna baqa adalah annahu ta'ala la akhiralah, tidak ada akhirnya. Kalau sudah ada akhirnya, Allah sudah tidak ada lagi. Jadi alam ini tidak bertuhan, tidak bertuan, berantakan. Nah, mohon maaf nih, konon saya pernah baca tulisan sudah lama ya, sudah 30 tahun yang lalu di majalah. Ketika heboh di Indonesia ini ada aliran Children of God, pernah dengar Pak? Heboh ya, Children of God. Itu merajalela di Indonesia ini, di kalangan muda yang tersesatkan oleh aliran sesat itu dengan menyebut anak-anak Tuhan. Ternyata itu datangnya dari Eropa, paham itu. Menyebar ke Indonesia, itu ternyata yang sasarannya anak muda, Pak. Children, anak-anak Tuhan. Seorang pemimpin bernama David, pemimpinnya itu, dia mengajak anak-anak muda mulai dari kursus bahasa Inggris. Lama-lama diajarkan doktrin Children of God, anak-anak Tuhan. Ternyata hidupnya super bebas, tidak mengenal pernikahan, tapi hidupnya kumpul campur baur. Nah, itu heboh itu. Tahun berapa ya? Tahun 90-an apa 80-an itu. Ketika saya baca tulisan itu, ternyata di Eropa itu aliran seperti itu banyak. Ada Children of God, ada Hooker for God. Kalau Children of God itu mengaku anak-anak Tuhan, pemimpinnya David, kemudian ada sebutan lain, Moses apa macam-macam ya. Anak-anak Tuhan, jadi hidupnya liar, bebas. Ada lagi Hooker for God, ternyata saya baca beritanya. Di Eropa itu Hooker itu pelacur untuk Tuhan. Jadi hidupnya melacur, tapi mengatakan bahwa itu misi dari Tuhan. Waduh. Yang menarik lagi ada lagi apa? Satu aliran, God is dead. Tuhan sudah mati. Jadi alam ini katanya ditinggalkan oleh Tuhan. Waduh. Bagaimana kalau masuk ke Indonesia kayak gini? Hancur ini PKI ya, ateis lah. Dia percaya pada Tuhan, tapi Tuhan hanya menciptakan, setelah itu ditinggalkan. Mati Tuhannya, na'udzubillah min dzalik. Tapi tidak heran kalau baca sejarah jahiliyah. Orang jahiliyah itu yang didakwai Rasulullah, Abu Jahal dan kawan-kawan itu percaya kepada Allah sebagai pencipta. Tapi Allah kagak ngurusin. Rizki nggak diurusin. Sehingga ada Tuhan rizki, ada Tuhan lain lagi. Dibikinlah berhala yang memberikan rizki. Kalau mau dagang, datang dulu tuh ke berhala dagang itu. Wahai berhala, saya mau dagang, mudah-mudahan untung, kasih rezeki, gitu. Bukan tidak percaya kepada Allah, percaya, tapi menciptakan doang Allah. Bahkan manusia sudah mati itu tidak ada urusan lagi, selesai. Nah, jadi yang seperti ini itu zaman jahiliyah sudah ada. Ternyata di akhir zaman jahiliyah itu muncul lagi letupan-letupannya. Orang-orang yang ngaco seperti itu ya, itu mundur ke era primitif dalam keyakinan terhadap Tuhan. Nah,
Maka oleh akidah Islamiyah ini dibentengi, wahai orang Islam, keyakinan kepada Allah, yakini betul-betul sifat yang wajib ini. Melenceng dari situ sesat, ya. Jadi sampai 3 sifat ini kita bahas dulu sekarang sementara. Satu, pasti Allah ada. Kedua, adanya bukan baru, tidak diawali dengan tidak ada, berarti namanya qidam. Dan setelah ada, tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya bagi Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tidak ada habisnya bagi Allah, artinya baqa. Kita menyebutnya abadi, la akhiralah. Lawan dari baqa adalah fana, fanian, fana. Nah, kita sering sebut dunia yang fana ini, ya. Dunia kan tidak ada yang abadi. Orang hidup dunia ada ujungnya mati juga, ya. Bahkan orang kaya juga ujungnya jadi miskin juga, suka begitu. Tapi sebaliknya, miskin juga bisa akhirnya kaya. Artinya selalu dunia itu ada akhirnya, ya. Tetapi bagi Allah la akhiralah, Allah maha abadi. Nah, ini jangan ragu tentang keyakinan. Satu, Allah pasti ada. Dua, Allah itu adanya tidak diawali dengan tidak ada, berarti la awwala. Dan Allah itu tidak ada akhirnya. Maka di Al-Quran sifat Allah al-awwalu wal akhiru, itu masuk ke dalam Asmaul Husna, ke dalam keyakinan kita, bertebaran di dalam Al-Quran tentang dalil itu, ya. Kita langsung ke nomor 4. Sampai di sini kita sebetulnya sudah bisa memperoleh gambaran adanya Allah, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sementara makhluk seperti kita ada awalnya, ada akhirnya. Maka Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Allah itu beda, tidak sama, mukhalafah lil hawadith, terhadap atau berbeda dengan yang baru-baru. Nah, makhluk ini baru-baru semua. Ya, ada yang menarik juga di Indonesia ini. Ketika rontok, ketika lengser orde lama, muncullah orde baru. Setelah orde baru lengser, mestinya muncul orde paling baru gitu, ya. Tapi tidak, namanya mungkin kehabisan istilah, orde reformasi. Yang namanya baru ya disebut baru. Jadi itulah makhluk itu selalu berubah-ubah, ya, karena disebut al-hawadith. Jadi makhluk yang baru. Kita baru hadir, makhluk semuanya baru hadir semua. Setua-tuanya bumi, nah nanti dipelajari dalam ilmu bumi, misalnya nih, bumi ini usianya berapa? Nah, ada orang itu sekian miliar tahun. Ya, walaupun sekian tahun itu baru, sebab tadinya tidak ada. Setua apapun alam ini menurut para ahlinya, lahirnya atau hadirnya tetap saja baru, sebab tadinya tidak ada. Mukhalafatu lil hawadis, laisa mumathilan lil hawadis. Tidak ada kesamaan seperti makhluk-makhluk yang baru. Lawannya mumathilan. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Wa maknahu annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadith, tidak ada misal, tidak ada kesamaan dengan makhluk. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun, Allah tidak sama dengan makhluk, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak bertangan, tidak bermata, tidak bertelinga, wala ghairi dzalik, dan tidak juga hal-hal lain seperti halnya makhluk. Tapi Pak Ustadz, ada kata-kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kok ada yadun tuh? Yadun itu kan tangan bahasa Arabnya. Nah, disinilah akidah ahli sunnah wal jamaah
Karena ada prinsip Allah tidak sama dengan makhluk. Di ayat lain ada kalimat laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu prinsip pokok Allah tidak sama. Maka kalau ada seperti itu mesti ditakwil. Jangan diyakini Allah punya tangan kayak kita ini. Ada lengannya, ada sikutnya, ada pergelangannya, ada ramo, apa namanya ini? Jari-jarinya. Lah kalau itu berarti kita menganggap Tuhan sama makhluk, sama uang. Ada sedikit aliran di kalangan umat Islam yang memahami itu secara letterlek, berarti Allah punya tangan. Allah melihat berarti Allah punya mata. Nah, kalau demikian, kalau keyakinan itu di dalam kalangan umat Islam disebut mujassimah. Allah punya jisim, Allah punya badan. Nah, ini berlawanan dengan akidah yang sebenarnya, karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau sama ya jadi makhluk lah. Satu, kalau dia punya tangan berarti punya badan. Kalau punya badan berarti terikat oleh hukum dimensi ruang dan dimensi waktu. Sementara yang menciptakan ruang dan waktu itu Allah, maka Allah tidak terikat. Contoh nih, saya punya tangan nih, ada di sini nih, ini terikat oleh ruang, menempati tempat di sini. Supaya tangan ini pindah ke Kerawang harus dipindahkan, berarti terikat oleh waktu, oleh ruang. Allah terikat oleh ruang, ya terbatas dong kalau gitu. Allah itu terbatas, tidak maha sempurna, tidak maha kuasa. Jadi makna yadullah, makna yang lainnya yang berkaitan dengan Allah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, karena berbenturan dengan prinsip pokok laisa kamitslihi syai'un, maka yang seperti itu mesti ditakwil. Ada orang mengatakan tidak boleh ditakwil Pak Ustadz. Itu aliran yang sekarang juga mulai masuk ke negeri kita ini. Orang-orang salafi biasanya mengatakan ya Allah di langit, karena ada kata-kata Allah di langit. Allah di atas aras juga. Ya, kemudian juga dikatakan kalau malam pertama, kalau malam-malam itu Allah turun ke langit, dia turun dari aras ke langit. Seperti orang turun dari kursi ke bawah. Nah, ini mujassimah, ini pengaruh mujassimah nih. Ada dugaan bahwa konon juga sempat begitu Ibnu Taimiyah, lalu diikuti oleh beberapa pengikutnya yang sekarang agak merebak. Ini adalah di kalangan, mohon maaf ya, kalangan Salafi Wahabi itu tauhidnya suka mengarah ke nyerempet mujassimah. Ahli sunnah wal jamaah membersihkan Allah dari sifat itu. Ya, oleh karena itu ada sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadits. Dalilnya apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu, laisa kamitslihi syai'un, dan ayat-ayat lain yang prinsip utamanya tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Maka sifat mustahilnya al-mumathilah, menyamai makhluk, tidak mungkin. Ya, itu sifat keempat. Sifat wajib keempat, mukhalafatu lil hawadis atau mukhalafatuhu lil hawadis, boleh. Ya. Kemudian Allah wujud, tidak diwujudkan. Artinya ada dengan sendirinya. Allah abadi, bukan diabadikan. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau begitu maka Allah itu maha mandiri. Maha mandiri itu barangkali mirip sedikit terjemahan atau barangkali ya mendekati makna al-qiyamu bin nafsi, qiyamuhu bin nafsihi, la yaftaqiru ila mahalin wala ila makhsusin. Jadi Allah itu tidak membutuhkan pihak manapun untuk hadir, untuk berbuat, untuk menentukan sesuatu.
bahkan tidak terikat oleh mahalin, mahal itu waktu, tempat, tidak terikat oleh dimensi tempat. Ya, sebab begitu terikat oleh tempat maka ribet. Allah itu tidak mungkin ribet lah. Tadi saya katakan kalau saya mau pindah ke Kerawang berarti harus pakai kendaraan, walaupun kendaraan cepat. Karena apa? Karena saya terikat oleh ruang, oleh Allah tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh apapun, mandiri, maha mandiri, qiyamuhu binafsi. Kehadirannya tidak dihadirkan, berbuatnya tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Segala sesuatu yang Allah lakukan juga tidak menggantungkan diri kepada unsur lain. Kita manusia serba tergantung. Ya, serba tergantung. Ini bapak-bapak bisa hadir nih, kalau 3 hari belum makan nggak bisa kesini juga, tergantung makanan. Kita bisa nyaman, panas dikasih kipas dan AC, ketergantungan itu. Serba ketergantungan itu manusia, dan paling akhir, paling mutlak tergantung kepada Allah. Allah tidak punya ketergantungan kepada siapapun. Allah adalah maha mandiri, qiyamuhu bin nafsi, la yaftaqiru ila mahallin wala ila makhsusin. Lawannya al-ihtiyaju ila mahallin, membutuhkan tempat, membutuhkan hal-hal yang lain, maka mustahil Allah seperti itu. Mohon maaf lagi, ada satu ungkapan dalam satu kitab kuno, ya, ketika Allah kebingungan, ini dalam kitab kuno nih, dalam perjanjian lama, ketika Allah menciptakan manusia sampai ke Nabi Nuh, ternyata manusia pada bandel semua. Ini kitab perjanjian lama nih, mohon maaf. Di situ ada menganjurkan bahwa Allah seperti kebingungan. Berarti dia ketergantungan, bahkan dia salah langkah seolah-olah. Akhirnya dimusnahkanlah dengan banjir bandang. Itu ada di perjanjian lama, mohon maaf ya. Nah, itu berlawanan dengan sifat Allah yang maha mandiri, tidak ada ketergantungan terhadap apapun. Ya, nanti kita akan masuk juga kepada sifat selanjutnya, qudrat, iradat dan seterusnya. Tapi dijelaskan, ditegaskan dalam sifat nomor 5, Allah tidak ada ketergantungan kepada siapapun. Nah, istilah lain di dalam bahasa yang lebih sering diungkapkan, Allah ghaniyun, Allah itu kaya. Kaya itu tidak membutuhkan apa-apa. Makhluk itu miskin, semua makhluk miskin. Walaupun duitnya triliunan, tetap miskin. Ya, duit dia punya, tapi kalau sakit butuh obat juga, butuh. Nah, butuh itu namanya miskin atau fakir. Semua makhluk itu fakir miskin. Allah itu ghani. Allah maha kaya, tidak membutuhkan apa-apa. Bahkan semua makhluk tidak mau beriman kepada Allah, Allah mah tetap cukup, Allah mah tetap kaya. Nah, dalam ayat yang berkaitan dengan haji, ketika ada perintah haji itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, itu perintah haji itu. Rasulullah sampaikan kepada para sahabat supaya naik haji. Orang-orang muslim suka, senang, siap. Orang-orang Yahudi Nasrani kagak mau. Ngapain haji ke Baitullah? Tidak ada hubungan kami, tidak ada kepentingan apa-apa. Maka turun lanjutan ayat, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah kaya, tidak membutuhkan alam, tidak membutuhkan siapapun. Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak mau. Allah mah sudah kaya. Jadi bukan kepentingan Allah. Ibadah, sedekah dan lain-lain bukan kepentingan Allah. Allah sudah maha cukup, maha kaya. Semua kebaikan kembali kepada makhluknya sendiri. Nah, jadi sifat yang nomor 5, al-qiyamu binafsi. Saya tidak beri nomor ya, tapi Bapak ingatkan nomor. Nanti suatu saat ada tesnya nih barangkali nih. Tes nomornya. Nomor 5 apa?
Nomor 4 apa? Supaya betul-betul kita seluruh sifat ini menjadi keyakinan kita yang utuh. Menyalahi satu saja dari sifat ini rusak akidah kita kepada Allah, ya. Sudah aja. Ini nomor 5, al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsi. Kemudian, kalau sudah Allah itu wujudnya tidak ada awalnya dan wujudnya tidak ada akhirnya, keberadaannya beda dengan ciptaannya, beda dengan makhluk, dan Allah maha mandiri. Kalau begitu Allah pasti wahdaniyah, pasti Allah maha esa. Kenapa? Sebab kalau tidak maha esa, maka satu sama lain saling membutuhkan. Kalau Allah tidak maha esa, maka gugurlah sifat nomor 5. Qiyamuhu binafsi itu berarti ada ketergantungan kepada yang lain dong. Kalau ada Tuhan 2 pasti rundingan nih, kata Tuhan A ke Tuhan B. Sekarang ini kita mau membuat bulan. Kata si B, oh iya, nanti kita cari bahannya ya, dari apa? Ya, jadi satu sama lain bantu-membantu itu kagak mandiri. Jadi qiyamuhu binafsi itu rontok dengan sendirinya kalau tidak wahdaniyat. Wahdaniyat itu maha esa. Maka nanti akan berlanjut. Maka sering ilmu akidah ini disebut ilmu tauhid. Sebab uraian ini agak panjang, relatif detail, yaitu sifat kemahaesaan. Maka sebut ilmu tauhid, ilmu memahaesakan Allah. Nanti akan merembet ya. Kalau tidak maha esa, tidak qiyamuhu binafsi. Tidak maha esa, tidak mukhalafatul hawadith. Tidak maha esa, tidak qidam dan baqa. Tidak maha esa, tidak kudrat dan iradat. Sebentar lagi ketemu kudrat iradat. Kudrat itu maha kuasa. Saya pernah ulas kalau tidak salah ini. Kalau Allah tidak maha esa, pasti tidak kudrat, tidak maha kuasa. Kenapa? Sebab antara dua Tuhan pasti ini saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Maka tidak akan maha kuasa kalau tidak maha esa. Ya, ibarat anak sekolah nyontek, itu berarti itu tidak benar ilmunya itu. Nyontek dari yang lain. Tapi kalau kerja sendiri, maha kuasa, seolah kuasa lah dia, mampulah. Karena sendirian. Tapi kalau dua itu bagi-bagi tugas, bagi-bagi tolong menolong, tidak maha kuasa. Mohon maaf sekali, maka di Islam itu soal maha esa ini masalah yang paling pokok. Sementara ada agama lain itu agak gamang untuk mengatakan maha esa, karena memang dalam keyakinannya ada bercabang. Lalu mereka lari ke maha kuasa. Padahal tidak mungkin maha kuasa kalau tidak maha esa, Pak. Gitu ya. Nah, jadi esa ini, maha esa al-wahdaniyat ini adalah sifat Allah yang wajib. Di dalam urutan ini adalah nomor 6. Kemudian dalam kajian inilah paling populer. Sehingga ada teori yang mengatur ilmu tauhid, ilmu akidah ini sebagai ilmu tauhid. Lalu ada sebahagian teori yang merumuskannya kepada tauhid dibagi dua, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ini yang lazim dikembangkan oleh para para ahli akidah belakangan ini ya. Walaupun dalam tradisi Asy'ariyah itu sebetulnya itu hanya cabang saja, tidak merupakan pokok, karena ada hal-hal lain yang harus diyakini, diterapkan sebagai landasan ya. Nah, itu berangkat dari pemikiran apa? Berangkat dari pemikiran hubungan Tuhan dan makhluk. Maka muncul akidah atau tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah kaitan dengan hak Allah untuk diibadahi. Nah, itu tauhid uluhiyah, hak Allah untuk diibadahi.
Hanya Allah yang punya hak untuk diibadahi. Itu namanya tauhid uluhiyah. Allah sebagai ilah. Tetapi Allah mengurusi makhluknya disebut tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurusi, Allah yang mengendalikan disebut Allah rububiyah. Allah saja yang mengurusi disebut tauhid rububiyah. Itu dilihat dari sisi hubungan antara Allah dan makhluk, maka muncullah dua istilah tauhid tadi. Tetapi masih harus hati-hati karena detailnya dalam aliran atau dalam pemikiran Imam Asy'ari Al-Maturidi, maka sifat-sifat yang wajib itulah yang harus dijadikan pokok di dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wahdaniyat itu ada yang menguraikan sebagai laisa murakkabatun min ajza'in muta'addidatin. Pertama, tauhidnya Allah Maha Esa tidak terdiri dari komponen-komponen tertentu seperti makhluk. Saya itu satu, tapi satunya saya terdiri dari kepala, badan, tangan, kaki, perut, lutut, kan berarti tersusun dari komponen tertentu. Allah tidak demikian. Laisa li ghairi sifatun tasyabaha sifatahu ta'ala. Juga tidak ada Allah memiliki sifat yang menyamai atau disamai oleh sifat manusia, sifat sempurnanya Allah. Nanti kita lihat, Allah melihat, kita melihat, tapi tidak sama sifat melihatnya kita dengan melihatnya Allah. Jadi Allah Esa di dalam zatnya, ini nomor satu. Esa dalam sifatnya, Esa di dalam af'alnya. Laisa li ghairi fi'lun minal af'al. Juga demikian, perbuatan Allah tidak tersaingi oleh perbuatan siapapun. Maka Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam sifatnya, Maha Esa dalam perbuatannya. Nah, tuan-tuan yang terhormat, dalil ini yang diungkapkan sekilas dalam kitab kita ini adalah dalil-dalil akli. Sementara dalil nakli itu bertebaran dalam Al-Quran. Insya Allah nanti kami susulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat 20. Ya, saya fotokopikan mudah-mudahan untuk menjadi pengetahuan kita dengan yakin. Nah, jadi saya ulangi, wa yajibu fi haqqi ta'ala. Tadi yang nomor 5, al-qiyamu bin nafsi wa manu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wa la makhsusin wa di'u al-ihtiyaju ila mahallin wa dalilu ala dhalika annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatun wa kana sifat mahallin. Kemudian wajibu fi haqqi ta'ala nomor 6, al-wahdaniyat fi dzat wa fi sifat wa fil af'al. Di dalam zat itu dirinya, sifatnya maupun af'alnya. Wa ma'nal wahdaniyat fi dzat annahu laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Wa ma'nal wahdat fi sifat annahu laisa lahu sifatani fa aktsara. Jadi tidak ada dua sifat yang kembar di dalam diri Allah. Allah tunggal sifatnya. Kemudian walaisa li ghairi sifatun tasyabah, tidak ada sifat yang menyerupai Allah, sifat Allah. Kemudian laisa li ghairi fi'lun minal af'al. Demikian juga perbuatan Allah tidak mungkin disamai oleh perbuatan manusia pada hakikatnya. Wa didduha at-ta'addud. Lawan dari Maha Esa adalah berbilang, artinya lebih dari satu. Wa dalilu ala dzalik annahu law kana muta'addidan lam yajid syai'un min hadhil makhluqat. Andai kata Allah lebih dari satu, dikatakan oleh Syekh Ibrahim Bajuri ini, kalau Allah lebih satu, ini alam kagak ada, berantakan maksudnya. Kalau Allah lebih dari satu, maka berantakan. Oh enggak Ustaz, Allahnya aja kerjasama yang baik antara Allah. Kalau Allahnya beberapa, nah kerjasama itu menunjukkan kelemahan. Ya, kata yang satu, Allah satu, kamu ngurusin ini ya, aku ngurusin ini. Oh, berarti dia tidak mampu ngurusin semuanya. Kebijakan akan berbeda. Kalau itu terjadi, maka hancur alam ini
tidak mungkin berjalan dan mungkin tidak mungkin bertahan. Itu alam ini kalau Allah lebih dari satu. Itu adalah sifat wahdaniyat. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak sekalian, mungkin kita bertahap untuk sementara kita mengenal sifat Allah nomor 1 sampai nomor 6 dulu ya. Yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Nah, dalam teori ilmu usuluddin Asy'ariyah itu nomor 1 wujud disebut sifat nafsiyah, sifat diri Allah. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi, wahdaniyat disebut sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Salbiyah itu yang dalam benak manusia itu ada perlawanan antara kondisi satu dan kondisi kedua. Perlawanan itu salbiyah. Apa perlawanannya kita lihat? Qidam itu tidak ada awal, sebab ada yang punya awal. Maka kata-kata tidak itu salbiyah, tidak ada awal. Baqa tidak ada akhir. Mukhalafatul hawadits tidak ada yang menyamai. Qiyamu binafsi tidak membutuhkan yang lain. Wahdaniyat tidak lebih dari satu. Jadi semua yang tidak itu dikelompokkan satu grup, satu kelompok sifat disebut sifat salbiyah. Ya, karena ada pengertian ini lawan dari sifat-sifat makhluk, lawan dari sifat-sifat berkekurangan, sementara Allah sifatnya sempurna. Nah, nomor 1 disebut sifat nafsiyah atau kelompok sifat nafsiyah. Nomor 2, 3, 4, 5, 6 qidam, baqa, mukhalafatul qiyamu binafsi, wahdaniyat disebut sifat salbiyah. Karena pada makna itu ada satu makna perlawanan yang jelas antara Allah dengan makhluknya dalam sebutan sifat tadi, maka disebut sifat salbiyah. Bapak yang terhormat, itu dulu barangkali sementara, tapi tadi saya mengatakan bahwa saya harus menyinggung sedikit tentang tahun baru berkaitan dengan akidah. Jadi mohon maaf, saya akan singgung sedikit. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 ada ayat huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ini dalilnya tahun baru nih. Dialah Allah, huwa allazi ja'ala syamsa diya'a, yang menjadikan matahari itu memancarkan sinar. Wal qamara, dan dialah Allah yang menjadikan qamar, menjadikan bulan itu nura, memantulkan sinar. Wa qaddarahu manazila, lalu Allah mentakdirkan ada manzilah, ada tempat-tempat terbit bagi bulan itu, bahkan bagi matahari. Tempat-tempat yang berbeda-beda yang bergeser itu, walaupun kemudian bergesernya juga konstan, maka menimbulkan sistem hitung li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu perhitungan tahun dan perhitungan lainnya. Sampai di sini ada akidah, Pak. Tapi nanti kita kembangkan ke akhlak juga nih. Akidah apa? Allah pencipta. Jadi yang pertama kita ingat nih, kalau tuan-tuan mau tahun baruan, ingat Allah. Jangan ingat kembang api, apalagi ingat dangdut, atau ingat ikan bakar. Yang pertama kalau mau tahun baru yang ingat tuh Allah. Kenapa? Tidak akan ada tahun baru kalau tidak ada matahari dan bulan, tidak ada bumi. Kemudian ada bumi, matahari, bulan, tapi beredarnya tidak teratur, tidak ada tahun juga. Lalu siapa yang menciptakan semua itu dan yang membuat teratur? Allah. Maka nanti dalam renungan tahun baru yang paling awal itu ingat Allah dulu, itu tauhid itu. Ya, tetapi tadi setelah tauhid kita lahir ke akhlak. Apa itu? Kalau betul-betul ingat kepada Allah sang pencipta, yang sang pemelihara alam, hidup kita teratur, nikmat sangat banyak kita sudah terima, tunjukkan kita adalah makhluk yang selalu berbuat baik kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu akhlak, ya. Jadi kita telah salah, atau manusia-manusia banyak yang salah ketika tahun baru
justru diisi dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Karena konon dulu dalam berita pos kota tahun 90-an atau tahun 2000-an sekian, apa namanya tuh, omset perjualan minuman keras terbesar di tahun baru. Bahkan didatangkan dari luar negeri sekian banyak, sekian ton minuman keras yang dimasukkan ke Indonesia menjelang tahun baru. Jadi bagaimana itu? Dia tidak ngerti adanya tahun baru itu karena takdir Allah, karena kasih sayang Allah. Lalu dipakai maksiat, berarti bobrok itu akhlak. Nah, mudah-mudahan kesini makin baik, orang makin sadar apa makna itu. Alhamdulillah di tempat-tempat yang islami seperti di sini, digiring mereka itu adalah ke masjid, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah, apalagi tahun baru Hijriah, karena ada kaitan dengan ibadah kita umat Islam. Kalau tahun baru Masehi tidak ada kaitan dengan peraturan ibadah, itu hanya keduniaan saja ya. Nah, jadi banyak hormat, kita belum menyelesaikan seluruhnya tentang akidah Islamiyah, baru sebagian-sebagian. Sifat yang 20 pun baru 6 sifat saja. Tetapi ini harus menjadi landasan akidah kita supaya bersih keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak terasa juga sudah sampai 6:30 nih Pak Haji. Mohon maaf kalau kelamaan. Kemudian mau ada tanya jawab juga. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam Pak. Ya. Manusia mencipta andalan tandingan Allah. Nah, sekarang andalan itu luar biasa ini. Bisa menuju kemusyrikan. Bahkan di Cina itu membuat manusia seperti rumah sampai utama. Ada manusia menciptakan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum meneliti berita itu, betulkah ada manusia menciptakan manusia. Andai kata pun berhasil, maka hakikatnya bukan menciptakan, dia hanya merubah ciptaan. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk tidak dari bahan baku. Itu ya. Allah menciptakan alam dari tidak ada. Tadinya tidak ada jadi ada. Itu ciptaan Allah. Manusia menciptakan sesuatu pasti ada bahan bakunya. Menciptakan lemper pasti dari beras. Menciptakan meja pasti dari lempengan kayu. Selalu ada bahan baku. Itu manusia. Tidak mungkin tadinya tidak ada komponen apapun tiba-tiba jadi. Itu tidak mungkin. Jadi tetap saja ya, ciptaan Allah tidak bisa ditandingi gitu ya. Jadi Allah menciptakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada bahan bakunya, bahkan tidak ada contohnya. Maka Allah punya sifat al-badi'u. Al-badi'u itu Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada polanya. Belum pernah siapapun menciptakan seperti ini, tapi Allah menciptakan juga. Bumi tadinya tidak ada contohnya, tidak ada bahan bakunya, tapi tiba-tiba jadi ada. Mungkin teori teori kosmologi barangkali ya. Oh, ada Pak Ustadz, asalnya bumi ini tadinya dari asap, dari awan, dari udara. Udara memberat menjadi air, air mengental jadi tanah, baru tanah itu bergerak, berputar, lalu meledak, Big Bang. Ada asalnya ya. Baiklah, kalau gitu udara tadinya dari mana? Gitu. Tetap saja pasti ada bahan bakunya. Bentuknya tidak ada contoh awal, tapi Allah ciptakan. Itu namanya Allah Al-Badi'u, Allah sang pencipta yang tidak ada contohnya. Kita semua manusia semua menciptakan ada dari asal. Jadi saya belum tahu persis apa yang ditanyakan Bapak itu tentang berita kepastiannya. Betulkah ada orang atau tim atau siapa kelompok orang atau profesor atau apa menciptakan manusia? Saya belum yakin ada yang seperti itu. Cloning pernah terjadi terhadap kambing di Inggris mana ya? Itu hanya cloning, hanya mengembarkan saja. Ibarat
benda ini fotokopi, mengembarkan sel saja itu bukan menciptakan juga, itu hanya rekayasa teknologi saja ya. Jadi wallahu a'lam bishawab tentang itu Pak, tapi kita yakin bahwa tidak mungkin manusia menciptakan seperti Allah menciptakan, karena Allah Maha Esa fil af'al. Ya. Diskusinya luar biasa. Mungkin untuk kajian Ustaz nanti kita sepakati sampai 6.30 untuk berikutnya Ustaz. Sampai jam berapa? Kajiannya. Ya. Nggak resah. Oh gitu. Karena kajiannya menarik untuk fikih akidah kita yang sangat prinsipal ya. Iya. Diskusinya gini Ustaz, satu penyisiman. Nah mungkin memang kadang-kadang daya imajinasi kita itu muncul ya. Tadi kan Ustaz menyinggung tentang salafi misalnya pemahamannya, dan itu selalu dibenturkan istawa alal arsy, bersemayam di atas aras. Berarti dia di langit dong. Kan itu yang selalu disampaikan. Bahkan ini ketika saya melihat Ustaz Abdul Somad menyampaikan Allah itu ada di mana-mana, ini dihantam terus kan? Nah, sekarang menurut pemahaman yang benarnya seperti apa tadi? Kalau kita mengatakan Allah itu ada di langit, kadang-kadang pembenarannya ada, karena kita berdua selalu mengangkat tangan ke atas, itu kan. Tapi apakah Allah itu memang harus ada di langit? Nah, kira-kira itu diskusinya di situ. Sehingga pemahaman kita yang benar tentang akidah itu seperti apa? Itu satu. Yang kedua, dari sifat yang nafsiyah sama salbiyah ini, kalau sudah kita yakin Allah itu ada nih, ya, ini kondisi Indonesia. Kenapa kita umat Islam harus dipaksa untuk menyampaikan salam berbagai agama? Apakah itu tidak menjadi kita sebagai orang-orang yang sudah melenceng nanti akidahnya? Iya, baik, terima kasih ya sekelumit ya. Jadi bahwa kalau dikatakan Allah ada di langit itu bertentangan dengan tadi mukhalafatul hawadits, sebab Allah membutuhkan tempat. Tempatnya adalah langit. Langit kalau disebut tempat itu tetap saja ada dimensinya, ada batasannya. Berarti di bumi tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Tapi kalau dikatakan lagi Allah ada di mana-mana, ini juga tidak bisa. Itu masih tempat juga di mana-mana itu. Itu aliran panteisme. Di Hindu itu ada Tuhan itu cabang Hindu lah. Tuhan itu ada di mana-mana. Maka di daun ada Tuhan, di kembang ada Tuhan, di pohon ada Tuhan, di mana-mana Tuhan. Itu aliran panteisme. Jadi kita bersihkan dari semua. Kita tidak usah bayangkan Tuhan sebagai makhluk sehingga membutuhkan tempat. Cukuplah Tuhan itu ada. Tuhan itu maha kuasa. Tidak usah dibayangkan. Sebab kalau ada di berbagai tempat, itu menunjukkan bahwa ya Allah itu ya alam ini. Jadi Allah dan alam itu ya itu juga. Lalu menyebar kemana-mana. Kita tidak bisa dibayangkan. Jadi Allah itu tidak usah dibayangkan zatnya seperti apa gitu ya. Cukup diyakini Allah itu ada dengan sifat-sifat kemahasempurnaannya. Kalau memang secara letterlek memang pakai dalil semua. Tadi disebut di langit di atas aras. Innallaha 'alal arsy istawa. Ternyata Allah itu juga ada di leher. Innallaha aqrabu ila min hablil warid. Oh berarti di sini ada Allah lagi. Satu di aras sampai ke sini. Oh lega dari sana sampai sini. Ternyata ketika ada orang, dua orang, ketiganya Allah. Ngikut orang kemana-mana. Jadi jangan dibayangkan. Tapi kalau itu disebut seperti itu kata kitab suci, menunjukkan Allah itu hakikatnya adalah maha dekat, maha tahu, maha memantau, maha memelihara seluruh alam. Ketika Tuhan sujud berbisik subhana rabbiyal a'la, ngomongnya ke bumi, tapi yang dengernya Allah. Jangan-jangan Allah ada di bumi juga. Kemudian ada lagi ayat hadis Rasulullah, kalau sholat lalu ada di mulut ada air ludah yang susah ditahan, harus diludahkan. Kata Rasul, jangan ludahkan ke depan. Sebab kita menyembah Allah seolah-olah ada di depan. Nggak ada depan orang sholat. Setiap orang sholat di situ ada Allah di depannya.
Berapa banyak Allah seperti itu, atau berapa lega, berapa luas Allah zatnya kalau seperti itu. Maka tidak bisa dalam ahli sunnah wal jamaah kalimat seperti itu dimaknai letterlek, dimaknai secara lafziyah. Maka ahli sunnah wal jamaah kita harus takwil itu. Dengan apa? Dengan kalimat yang tadi, kalau ada di depan berarti orang sholat itu seolah menghadap Allah, bukan zatnya, tapi Allah lah yang sesungguhnya, yang tidak dibatasi zat oleh tempat dan sebagainya. Jadi itulah pengertian. Jadi tidak usah dibayangkan bentuknya seperti orang-orang penyembah berhala membayangkan bentuk Tuhannya. Allah cukup diyakini Allah itu ada, dan Allah itu kita yakini maha kuasa, maha mendengar, maha memantau, maha kasih sayang, maha tahu, dan seterusnya, yaitu sifat-sifat Allah yang sempurna. Sehingga ungkapan Allah ada lebih dekat ke leher, Allah lebih tahu melebihi taunya leher kita terhadap diri kita sendiri. Ketika Allah ada di aras, Allah maha kuasa, sebab aras itu digambarkan sebagai singgasana Allah yang maha luas dan maha perkasa. Artinya di atas semua keperkasaan itu Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Ini tidak bisa tidak, harus ditakwil pengertiannya. Nah, ini yang ditolak oleh sahabat-sahabat kita dari Salafi. Kata mereka tidak boleh ditakwil, harus tetap diartai apa maknanya. Tetapi dia berhenti di apa? Bila kaifa. Untuk mendetilkannya kita tidak tahu. Nah, ujungnya takwil juga. Untuk mengartikannya kita tidak tahu. Bahwa Allah di atas aras seperti apa, persisnya sebenarnya kita tidak tahu. Tapi ayatnya mengatakan ala. Ala itu lil isti'la, artinya ada di atas ya. Bahasa Arab ala itu lil isti'la, menunjukkan ada di atasnya. Nah, tapi kalau mengatakan di atasnya berarti di bawahnya tidak ada Tuhan. Nah, ada atas, ada bawah. Nah, atas bawah itu adalah mahalun, tempat. Maka dalam akidah sunnahnya tidak usah dikaitkan dengan tempat, karena Allah tidak terikat oleh tempat, tidak terikat juga oleh waktu. Kira-kira begitu Pak Ustaz ya, sekelumit dulu. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Nah, di kita ini ada kebiasaan salam itu semua ucapan salam di dalam agama, berbagai agama itu diucapkan. Saya juga mulai kapan saya tidak tahu itu. Bung Karno nggak gitu-gitu amat dulu. Nggak ada. Assalamualaikum saja Bung Karno. Konon katanya di gedung PBB itu kalau pernah pidato Soekarno Assalamualaikum, sampai utusan Aljazair juga terkagum-kagum karena mereka sendiri mikir-mikir. Tapi beliau mengucapkan Assalamualaikum itu di PBB. Bahkan mengutip ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ada dikutip surat Ar-Ra'd oleh Bung Karno di sana ya. Ya tidak perlu harus seluruh bahasa diucapkan. Kalau di PBB berarti berapa agama ya? Nggak hafal itu salamnya macam-macam itu. Nggak perlu itu. Cukup Assalamualaikum saja. Nah, saya ingin sampaikan bagaimana dengan memaksakan itu. Kalau menurut saya itu terlalu dipaksa-paksaan, tidak ilmiah dan tidak ini. Cukuplah salam sesuai dengan agamanya kita. Kita agama Islam ya salam agama Islam lah, tidak perlu salam apalagi. Salam itu kan, kalaupun salam itu sama dengan salam kan belum sempurna. Kalau kita Assalamualaikum, salam buat Anda semua. Kalau salam buat siapa? Salam doang, buat dia sendiri, buat siapa? Kan tidak jelas salam itu. Ya kita Assalamualaikum, kalau toh memang itu ya. Salam sejahtera buat kita semua kan cuma terjemahan itu. Assalamualaikum juga sudah begitu. Salam sejahtera buat kita kan sudah ada Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mau apa lagi gitu? Bahasa apa lagi? Bahkan kalau Om Swastiastu itu memuji Tuhan mereka. Ya, Om Swastiastu itu memuji Tuhan mereka. Kita tidak layak mengucapkan kata-kata seperti itu ya. Jadi kalau saya amati zaman dulu nggak ada itu, belakangan saja nggak tahu dari mana pengaruhnya itu. Mungkin hanya untuk kampanye saja supaya dicoblos oleh semua agama. Supaya dicoblos oleh semua agama, maka semua agama diungkapkan. Nah, saya ingin sampaikan satu. Ada hadis Kanjeng Nabi, ini dikutip oleh tafsir Imam As-Sawi ketika menerangkan surat Al-Fatihah. Karena tafsir Jalalain itu unik ya. Mungkin di sini ada Ustadz tafsir ya. Tafsir Jalalain itu unik, Pak. Tafsir Jalalain itu ditulisnya oleh dua ulama yang namanya Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalliyah.
Amalia. Kemudian separuh oleh yang satu, separuh oleh muridnya, sama-sama Jalaluddin. Maka Al-Fatihahnya belakangan, gitu ya. Jadi kalau Bapak baca tafsir Jalalain, Al-Fatihah itu paling belakangan, sebab belum sempat diuraikan oleh gurunya yang nurusin muridnya. Maka Al-Baqarah dulu, Al-Fatihah di belakang. Itu aslinya tafsir Jalalain. Nah, ketika menerangkan amin, Pak, Imam As-Sawi mengatakan bahwa kata Rasulullah, diberikan kepada umatku 3 yang tidak diberikan kepada umat sebelum umatku. 1, Assalamualaikum. 2, sufuful malaika. 3, amin. 1, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kekhususan umatku, tidak diberikan kepada umat sebelumku. Jadi kalimat salam paling sempurna. Lalu beliau mengatakan itu tahiyatnya ahli surga. Yang kedua, sufuful malaika. Solatnya bersab-sab, lurus, rapat, berbaris rapi, seperti solatnya para malaikat. Tidak ada di agama lain. Dan yang ketiga adalah amin, kecuali Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Rasulullah, ternyata itu dipretelin oleh Panji Gumilang. 3-tiganya mempreteli ini. Salamnya jadi salam, aminnya jadi alhamdulillah, sholatnya direnggang-renggang. Persis hadis itu di apa namanya itu oleh ajaran Panji Gumilang yang saya dengar kemarin itu ya. Aminnya dirubah, katanya kalau doa tidak usah amin, alhamdulillah. Waril maghdubi alaihim waladdallin, alhamdulillah, gitu kali ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, alhamdulillah. Kemudian salamnya salam, solatnya renggang-renggang. Nah, hati-hati, ini ya nyata itu benturan sekali dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Nah, kita bisa memahami karena dengar-dengar beliau itu kurang percaya kepada hadis ya. Jadi entah dari mana pemikirannya. Jadi yang terhormat, salam dengan berbagai itu tidak perlu. Secara akidah mungkin nyerempet bahaya itu. Karena ada kalimat-kalimat seolah menyebut Tuhan yang menyebut yang dipertuhankan oleh agama lain itu. Sementara kita kalimatnya sudah paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat salam yang paling sempurna. Ya, saya kira begitu, Pak yang hormat. Barangkali masih ada? Cukup. Terima kasih untuk sementara itu. Kita akan lanjutkan nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi saya tadi sempat menyinggung bahwa kita dalam suasana tahun baru Hijriah. Saya sampaikan juga selamat bertahun baru. Semoga hijrah itu menginspirasi kita umat Islam seperti hijrahnya Kang Rasul dan para sahabat. Di situ titik awal perjuangan beliau, lengkap di berbagai bidang dan berhasil. Jadi kenapa itu hijrah itu dijadikan tahun pertama oleh umat Islam? Konon yang paling intensif memilih itu adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Harus disodorkan pemikiran hijrah, karena hijrah itu dimulai perjuangan. Selain perjuangan dakwah akidah Islamiyah, dakwah sosial dengan mempersaudarakan seluruh penduduk Madinah, dakwah politik dengan membuat konstitusi piagam Madinah, menghidupkan ekonomi dengan memperbanyak pasar itu di Madinah itu. Kemudian juga menguatkan sistem pertahanan. Berbagai bidang dibangun Rasulullah pada hijrah, dan dalam tempo cuma 8 tahun berhasil, 10 tahun sempurna seluruh tanah Hijaz. Jadi hijrah itu inspirasi luar biasa dan dijadikan kalender umat Islam suatu ide cemerlang. Yang lain rata-rata tahun itu dihitung dari lahir kan belum apa-apa. Lahir Nabi Isa. Tapi hijrah bukan dari lahir, tapi dari titik perjuangan berbagai sektor sehingga berhasil menuju cita-cita. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aghnina bil ilmi
wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah